Kamu seorang musisi berusia 20-an yang belum mencapai apapun. Tetapi memiliki seorang istri selebriti yang terkenal. Dia tidak hanya menunggumu untuk dewasa selama bertahun-tahun. Tetapi juga melahirkan seorang putri yang cantik untukmu. Akhirnya hari ini, setelah kamu minum 5 kati Baijiu, ingatan yang telah lama terkubur selama lebih dari 20 tahun itu akhirnya terbuka. Tetapi sebelum kamu bisa benar-benar menertawakannya, serangkaian ketukan pintu yang mendesak terdengar. Kamu menarik kembali pikiranmu. Membuka pintu. Hanya untuk melihat seorang gadis kecil berlari menghampirimu dengan melompat-lompat. Terus memanggil, "Ayah, ayah," di mulutnya. Seolah ingin meneriakkan semua kerinduan selama seminggu terakhir. Kamu dengan cepat membungkuk untuk menggendongnya. Lalu mencium pipinya dengan sangat keras. "Tuan Gu, Sixi sudah diantar. Saya permisi dulu." Seorang gadis dengan wajah cantik di luar pintu berkata. Namanya Meng Xiaosui. Adalah asisten kecil istrimu, yang setiap hari Jumat akan datang untuk mengantarkan Sixi kepadamu. Baik. Terima kasih. Merepotkanmu. Kak Xiaosui, sampai jumpa. Mulut Sixi, semanis biasanya, menutup pintu dengan rapat. Ayah dan anak itu kembali ke rumah. Sixi duduk di sofa. Kedua tangan kecilnya dimasukkan ke telapak tangan ayahnya. Sambil memikirkan hal-hal baru yang terjadi di taman kanak-kanak selama seminggu terakhir, dia merasa lelah. Kamu mendengarkan dengan seksama. Meskipun terbangun, kenangan kehidupan lampau adalah hal yang penting. Tetapi saat ini jauh lebih penting daripada berkumpul kembali dengan putriku. Segera, matahari terbenam sepenuhnya. Dan rumah menjadi gelap. Sixi bangkit sendiri dari pelukanmu. Dengan hati-hati meluncur turun dari sofa. Lalu pergi menyalakan lampu. Tetapi dia melompat-lompat beberapa kali sebelum menyentuh sakelar dan lampu menyala. Rumah menjadi terang. Senyum putriku menerangi hatimu juga. Lapar ya? Ayah akan memasak untukmu. Pergi? Oke. Saat kamu pergi ke dapur, Sixi sudah duduk kembali di sofa. Memeluk bantal dan menyalakan TV. Tahu putrinya akan datang lebih awal. Di sore hari, kamu sudah merebus babi kecap. Kamu merebusnya perlahan. Menatap kebenaran yang agak dekaden di kaca. Kamu berpikir untuk potong rambut. Di usia 26 tahun, kamu memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Juga mimpi yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kamu dan Xia Wanqing sama-sama lulus dari Akademi Drama Shanghai. Setelah lulus, Xia Wanqing langsung debut dan berhasil menjadi terkenal. Meskipun kamu mengambil jurusan penulisan naskah dan minor dalam komposisi. Namun, keduanya mengalami pasang surut. Pria sangat menghargai harga diri. Kamu juga tidak terkecuali. Semakin seperti ini, kamu semakin mudah terjebak dalam pikiran sempit. Hingga benar-benar menyakiti hati Xia Wanqing. Sekarang ingatan terbangun. Dua kehidupan ingatan bergabung. Kamu juga sudah menyadarinya. Mimpi yang bisa dikejar adalah mimpi. Yang tidak bisa dikejar adalah kehampaan. Saat bertemu di hari Minggu, kamu harus meminta maaf. Kamu berbisik. Mungkinkah kamu juga ingin membangkitkan dua kehidupan ingatan? Kirim 3 bunga untuk membangkitkannya. Saat makan malam, ayah dan anak duduk di meja makan. Sixi paling suka makan babi kecap buatanmu. Sampai-sampai saat memperkenalkan diri kepada orang luar, dia akan berkata, "Nama saya Gu Yunxi." Xiao Ming. Sixi suka makan daging. Sixi mengambil sepotong babi kecap. Mendekatkannya ke mulut. Meniup-niupnya. Agar dingin. Si kecil melompat turun dari kursi. Berlari menghampirimu. Ayah, buka mulutmu. Kamu membuka mulutmu. Menerima suapan dari putrimu. Ayah. Ayah. Kamu sudah lama harus potong rambut. Sixi mengajak ayah pergi potong rambut. Mata Sixi membelalak. Tak kusangka kau benar-benar setuju.
Ketahuilah, ini adalah tugas yang diberikan ibu saat berpisah di pagi hari. Sebenarnya, Xia Wanqing sering berbicara tentang ini denganmu sebelumnya. Tetapi kamu sama sekali tidak peduli. Hanya memikirkan tentang kreasi. Berkutat di dalam rumah seperti ini. Akan aneh jika ada hasil. Setelah makan, Sixi bertanggung jawab membersihkan meja makan. Kau bertanggung jawab mencuci piring dan sumpit. Saat kau keluar dari dapur, Sixi sudah mengganti sepatunya. Di depan pintu menunggu si kecil yang cantik mengenakan rok kecil. Berdiri anggun, elegan seperti seorang putri kecil mengunci pintu. Ayah dan anak bergandengan tangan menuruni tangga. Segera tiba di sebuah salon rambut. Tokonya tidak besar. Di pintu kaca tertulis, pangkas rambut. Penata rambutnya adalah seorang wanita berusia 30-an. Tekniknya sangat bagus. Kau benar-benar berani mencoba keberuntungan. Jika tidak, biasanya harus antre. Saat helai demi helai rambut dipotong, wajah tampanmu kembali terlihat. Setelah membayar, kau menggandeng tangan kecil lembut putrimu dan pergi. Saat tiba di depan rumah, Sixi memegang es krim di tangan kiri dan sate daging di tangan kanan. Ini juga merupakan perjanjian di antara kalian berdua. Di sini, dia boleh makan es krim seminggu sekali. Menunggu makanan yang tidak boleh dimakan oleh ibu. Lalu tidak memberitahu ibu. Kau tahu bahwa Xia Wanqing tidak membiarkan makan makanan seperti ini. Adalah untuk kebaikan putri. Tetapi sesekali makan tidak apa-apa. Setelah kembali, Sixi menonton 2 episode kartun. Mendekati pukul 9. Si kecil dengan sukarela mematikan televisi. Harus dikatakan, jadwal tidur putri cukup teratur. Sixi dengan cepat masuk ke dalam selimut. Bersandar di kepala tempat tidur sambil mengayunkan kedua kaki kecilnya. Tampak sangat menyenangkan. Setelah kau selesai membereskan, si kecil menepuk-nepuk tempat kosong di sebelahnya. Ayah, cepat naik ke tempat tidur. Aku sudah menghangatkannya untukmu. Setelah kau naik ke tempat tidur, sebelas-sebelas dengan pengertian bergeser ke dalam. Meninggalkan tempat yang hangat untukmu. Jaket katun kecil yang perhatian. Meskipun sekarang musim panas dan di luar 30 derajat lebih. Seminggu tidak bertemu 11-11. Benar? Kau sangat merindukannya. Sejak diantar oleh Meng Xiaosui. Mulut kecilnya tidak berhenti. Bahkan ketika dia akan tidur, dia masih berbicara. Termasuk tetapi tidak terbatas pada ibu. Mandi 3 kali. Ibu memintanya membantu menggosok punggung. Kulit ibu sangat halus. Jika bukan karena kau mengganggu 11-11, mungkin dia akan bercerita lebih banyak tentang apa yang ibunya lakukan minggu ini. Tapi kau tidak bisa mendengarkan lagi. Jika kau terus mendengarkan, kau tidak akan bisa tidur. Meskipun sudah berpisah lebih dari 2 tahun. Tapi Xia Wanqing bagaimanapun adalah cinta pertamamu. Dan satu-satunya wajahmu. Dering panjang, ding-ling-ling, berbunyi. Kau mengangkat telepon dan melihatnya. Kebetulan sekali, baru dibicarakan sudah ada panggilan video dari Xia Wanqing. Ternyata itu panggilan dari ibu. Ran 11 melihat jari-jarinya yang putih dan menekan tombol terima. Setelah sedikit tersendat, sebuah wajah cantik muncul di depan ayah dan anak itu. Dia baru saja selesai bekerja. Ada sedikit rasa lelah di antara alisnya. Namun, setelah melihat putri kesayangannya, seketika menghilang. Menampakkan senyum manja. Namun, ketika melihatmu di sampingnya. Gu Qianfan. Kau merasa speechless. Kecepatan perubahan wajah wanita selalu sangat cepat. Wanqing sudah makan belum? Kau bertanya dengan tidak tahu malu. Sarapan besok. Kau menelepon? Apakah ada masalah atau tidak boleh menelepon? Tidak bolehkah aku melihat putriku? Kau dengan bijak menutup mulutmu. Menghitung dengan jari. Seharusnya ada seorang kerabat yang datang ke sisi.
cepat-cepat membenarkan posisi ponsel dan menengahi. Agar hanya ibunya yang terlihat di kamera. Aduh. Sayang, wajahmu berubah lagi. Mulut kecil Siksi sangat manis. Si kecil juga sangat pintar. Tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Tidak seharusnya dikatakan. Misalnya, soal makan es krim dan barbeque. Pasti tidak boleh dikatakan. Kalau tidak, seseorang akan dimarahi lagi. Jadi, Siksi memilih hal-hal yang enak untuk dikatakan. Misalnya, daging babi yang direbus buatan ayah semakin enak. Ayah berkata, "Sayang, ibu tidak bisa makan." Kamu memasang wajah bertanya. Ayah berkata, "Ibu sangat sibuk." Jangan membuat ibu marah. Anak baik mengangguk berulang kali. Ayah juga berkata, "Aku sangat merindukan ibu." Kamu ibu? Kapan kamu punya waktu luang? Bisakah kamu dan ayah mengajakku bermain seharian? Mendengar kalimat ini, kamu tiba-tiba merasa gugup. Saat kamu tidak menduganya. Xia Wanqing di seberang telepon ternyata tidak marah. Malah berpikir keras. Ibu akan mencoba mencari waktu saat ulang tahunmu, ibu akan mengajakmu bermain. Juga ayah, Siksi menambahkan, Xia Wanqing terdiam dan tidak menjawab. Kian-kian tidak setuju. Juga ayah. Dia berkata lagi, dan Xia Wanqing pun kalah. Baiklah. Juga ayahmu, ayah jelas tidak setuju. Hanya saja menurutmu. Mengapa kata ayah diucapkan dengan begitu menggertakkan gigi? Sudah waktunya tidur. Baik. Xia Wanqing berkata di telepon. Siksi mengangguk patuh. Setelah mengembalikan ponsel padamu. Berbaring di tempat tidur. Kemudian dia menatapmu dengan tatapan kosong seolah baru menyadari. Daripada mengatakan tidur. Lebih tepatnya ini adalah waktu bercerita. Tapi ini sama sekali tidak sulit bagimu. Apalagi sekarang kamu punya seluruh buku dongeng Andersen di kepalamu. Sebelum bercerita, kamu melihat Xia Wanqing di ponselmu. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Tutup apa? Tidak bisakah aku mendengarkanmu bercerita? Tentu saja bisa, jangan membuat wanita marah. Jangan membuat wanita marah. Terutama wanita pada fase tertentu. Kamu merapikan pikiranmu dan mulai bercerita. Kita hari ini akan bercerita tentang ucapan kaisar. B bisa jangan membuat gadis-gadis di dalam rasa bahwa ini tidak bisa tidak menjawab dengan cepat. Tunggu sampai selesai. Hidup ini disebut waktu. 11-11 tertawa terbahak-bahak setelah mendengar. Mengejek kaisar dalam cerita itu yang bodoh dan baik. 11-11, waktunya tidur. Selamat malam, ayah. Selamat malam, ibu. Di telepon, Xia Wanqing menyapa. Dan menutup telepon. Hanya saja setelah menutup telepon, dia tenggelam dalam pikiran. Dia bertanya-tanya mengapa kamu menceritakan cerita seperti itu. Apakah untuk menyindir dirimu sendiri atau apa? Setelah dipikir-pikir, dia merasa sedikit lega. Menurutnya, kamu akan menghadapi kenyataan. Tidak lagi menipu diri sendiri. Kalian adalah cinta pertama satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin bobot di hati satu sama lain akan ringan dan meninggalkan sisimu? Berpisah tempat tinggal. Intinya adalah karena kekecewaan. Dia tidak takut kamu tidak mencapai apapun. Dia tidak takut kamu tidak mau bangkit. Jadi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Xia Wanqing tidak pernah mengatakan ingin memutuskan hubungan denganmu. Malah selalu peduli. Xia Wanqing sangat ingin melihatmu bangkit. Apakah Gu Qianfen potong rambut? Xia Wanqing tiba-tiba teringat hal ini. Sebuah panggilan video langsung dilakukan. Wanqing, ada apa? Tidak apa-apa. Dudu-dudu sudah memastikan. Hanya potong rambut saja. Xia Wanqing. Hatinya langsung sangat gembira. Di sisi lain, kamu masih bingung. Sebuah panggilan telepon masuk.
Tidak ada apa-apa lalu menutup telepon. Seharusnya tidak sengaja terpencet. Keesokan harinya, saat membuka mata, hidung terasa gatal. Setelah bangun, kamu menemukan Sia 11 sedang berbaring di depanmu. Dengan bodoh menatap dengan mata berairnya. Alasan mengapa hidung terasa gatal. Karena saat dia bernapas, napasnya langsung mengenai wajahmu. Kenapa putri kecil bangun begitu pagi? Ayah, ini sudah tidak pagi. Ini sudah jam 8. Sudah jam 8. Baiklah. Ayah akan memasak untukmu. Setelah mengatakan itu, kamu bangkit dan pergi ke dapur. 11-11 juga berbalik. Berjongkok dari tempat tidur. Sambil memakai sandal kartun, dia mengikuti dengan suara, dak dak dak. 11-11. Pergi ke ruang tamu dan tunggu ayah ya. Sebentar lagi selesai. 11-11 menggelengkan kepala. Sebaliknya, dia malah mengambil bangku kecil. Duduk di belakangmu. Mengutamakan menemani sebentar. 2 mangkuk mie polos sudah siap. Sekalian menggoreng telur. 11-11 sangat suka makan mie. Di depan meja makan. Si kecil menyeruput mie. Makan dengan lahapnya. Tidak lama kemudian sudah habis. Setelah mengetahui bahwa mie ini bernama mie polos, 11-11 mengingatnya dalam hati. Berpikir kapan dia juga ingin meminta ayah membuatkan semangkuk untuk ibu. Waktu di akhir pekan terasa malas. Meskipun di luar rumah matahari sangat terik. Tetapi di dalam rumah sambil menyalakan AC. Sambil memeluk semangka. Menggali dengan sendok untuk dimakan. _text. Benar-benar tak terkatakan betapa nyamannya. Di mata Siksi, satu-satunya hal buruk adalah tidak boleh makan terlalu banyak semangka. Ayah, aku baru makan beberapa suap. Cintaku tidak berkurang. Siksi harus menyerah untuk makan siang nanti. Dia tahu ayahnya sangat memanjakannya. Tetapi justru karena itu, setelah ditolak, anak kecil itu hanya cemberut. Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setiap hari Senin, Siksi mulai berpikir, apa yang akan dibuatkan ayah untuknya di akhir pekan. Jadi saat makan siang, meja makan dipenuhi dengan hal-hal yang ingin dimakan Siksi. Ada daging babi asam manis. Ada emas. Daging saus dimakan Siksi dengan sendok es. Minum coke seteguk coke. Siksi mengeluarkan suara riang. Pri kecil tidak akan bersendawa di depan orang luar. Tapi ayah pengecualian. Jadi Siksi bersendawa. Sangat nyaman. Ayah bersulang. Bersulang? Senyummu berseri-seri di wajahmu. Meskipun memasak membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tetapi selama putriku menyukainya, maka itu bukan masalah. Bahkan jika 2 atau 3 hari berikutnya, aku harus makan sisa makanan. Setelah ayah dan anak bersulang, bel pintu berdering. Kau tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alis. Bertanya-tanya siapa yang mengetuk pintu. Siksi yang biasa menagih biaya air dan listrik segera mengambil ponselmu. Membuka layar untuk memeriksa. Dan merasa lega ketika melihat hari ini adalah hari Sabtu. Kau makan dulu, ayah akan membuka pintu. Kau sampai di depan pintu. Langsung membuka pintu. Dan kemudian yang terlihat adalah seorang wanita cantik. Melepas kacamata hitamnya. Berpegangan pada kusen pintu. Suara dingin terdengar, menghalangi pintu, ya? Tidak diundang masuk. Kau buru-buru memberi jalan dan Sia Wan King masuk ke dalam rumah. Mulai mengganti sepatu. Tapi tasnya langsung dilemparkan ke tubuhmu. Begitu masuk pintu, Sia Wan King langsung mengubah wajahnya. Sayang kangen mama ya, 11-11 berseru. Tapi dia tidak seperti biasanya langsung memeluk ibunya. Karena tangannya di bawah meja sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu menyembunyikan apa? Sia Wan King dengan curiga membungkuk untuk melihat. Dan melihat putrinya dengan susah payah menarik sebotol besar Coca-Cola atau Coca-Cola. Dia langsung mengerti.
Wan Qing, kamu memanggil? Berusaha membantu putrinya melepaskan diri. Dan menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, Xia Wan Qing biasanya tidak mengizinkan putrinya minum minuman bersoda. Namun, Xia Wan Qing sepertinya tidak begitu tidak berperasaan. Ketika melihat putrinya hampir tidak bisa menahannya. Dia buru-buru mengambil langkah kecil. Berlari ke depan untuk mengambil di bawah meja sebotol besar Coca-Cola di tangan putrinya. Sebelas merasakan kesedihan di hatinya. Selesai. Xia Wan Qing malah tertawa. Lalu membuka tutup Coca-Cola. Mama pakai gelasmu. HM. Di luar terlalu panas. Coca-Cola dingin. Xia Wan Qing menuangkan segelas. Setelah gelembungnya menghilang. Langsung menjadi 3 menit. Gelas ini. Lalu meminumnya sekaligus berbeda dengan 11. Dia tidak bersendawa. Meskipun ada dorongan untuk bersendawa. Dia hanya diam-diam menahannya. Tanpa mengeluarkan suara berlebihan. Tapi 11 gugup. Sangat gugup. Si kecil berkedip hati-hati dan berkata, Mama, kamu tidak menyalahkanku minum Coca-Cola ya? Menyalahkanmu kenapa menyalahkanmu? Kita tidak minum setiap hari. Sesekali minum sekali. Tidak apa-apa. Apalagi cuacanya juga mendukung. Xia Wan Qing hari ini sangat ramah. Kamu dan Sisi sama-sama tidak merasakan apa-apa. Tidak hanya itu. Xia Wan Qing juga duduk sendiri di sebelah Sisi. Kebetulan aku belum makan bersama. Baiklah. Aku ambil mangkuk. Mulutku sudah siap. Xia Wan Qing mengedipkan matanya. Makanan ini sangat menyenangkan. Sudah lama Xia Wan Qing tidak makan makanan hangat di jam makan. Kamu, untuk pertama kalinya, terus menambahkan sayuran ke piring Xia Wan Qing. Menyuruhnya makan lebih banyak. Apa dia tidak menginjak ranjau darat? Dan dia memotong rambutnya. Jadi lebih tampan. Mungkinkah dia punya seseorang yang disukai? Alis Xia Wan Qing berkerut. Ada sedikit rasa kesal di matanya saat melihatmu. Lalu dia menoleh ke putrinya dan bertanya. Kenapa ayahmu tiba-tiba potong rambut? Kamu membuka mulutmu. Aku ada di sini. Masih perlu bertanya pada putri. Sisi makan daging di mulutnya dan menelannya. Bola matanya berputar-putar. Seolah sedang mengingat. Ibu, ayah bilang dia salah. Dan bilang setelah bertemu ibu, dia ingin minta maaf. Ayah juga bilang potong rambut adalah untuk menghadapi hidup kembali. Ayah bilang banyak. Aku tidak ingat semuanya. Sisi sangat membantu. Benar-benar seorang asisten emas. Benar saja. Setelah mendengar itu, wajah dingin dan cantik Xia Wan Qing tampak sedikit melembut. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi setelah mereka bertiga selesai makan, Xia Wan Qing berinisiatif untuk membereskan peralatan makan. Ketika kamu membawa baskom sup ke dapur, dia sudah mencuci piring. Wan Qing, biar aku saja. Tidak perlu. Xia Wan Qing menggelengkan kepala menolak. Kamu harus mengangkatnya. Sisi dengan bijaksana tidak lagi mendekati dapur, tetapi kembali ke ruang tamu untuk menonton TV. Dan sengaja mengeraskan volume suaranya. Kamu dan mendengar ayah, ibu berbicara baik. Di dapur, kau berdiri di samping, berpikir untuk membantu melakukan sesuatu. Namun Wan Qing sangat lincah. Pada dasarnya dia bukanlah orang yang pernah menyentuh air dingin. Dengan cepat dia membereskan kebersihan. Ngapain berdiri di sini? Aku menemanimu. Kau dengan canggung berkata, keluarlah. Kau bereskan semuanya. Xia Wan Qing selesai berbicara. Berbalik dan keluar dari dapur. Yang tidak kau lihat adalah sudut bibir Xia Wan Qing sedikit terangkat. Keempatnya dengan perasaan campur aduk melihat ayah dan ibu keluar. Dengan riang dia mematikan televisi. Ayah, ibu. Aku tidur siang ya. Setelah berbicara,
Si kecil berlari ke kamar tidur dan menutup rapat pintu kamar. Kau tahu di dalam hati bahwa ibu membelanya. Baiklah. Memberi kalian berdua tempat untuk duduk, Wan Qing duduklah. Dia duduk berhadapan dengan kalian berdua, keduanya terdiam. Akhirnya kau tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Wan, dulu aku yang salah. Aku mengurung diri dan berprasangka. Pandanganku rendah. Aku meremehkan diriku sendiri. Kau mengatakan semua yang ada di hatimu sekaligus. Di hati Wan Qing sepertinya ada kilau air mata di matanya. Bibirnya sepertinya tersenyum tipis. Tepat ketika kau mengira dia akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba dia bangkit dan pergi ke depan pintu. Mengambil tasnya dan barang-barang ganti sementara di ruang tamu. Mencuci pakaian. Besok siang aku akan datang menjemput lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Menghela napas, perusahaan mengirimku secara mendadak. Aku dipindah tugaskan. Dalam perjalanan dinas. Mungkin baru akan kembali setelah seminggu. Minggu ini Kiksi, Festival Kiksi, aku titip kamu untuk menjemput dan mengantar you. Taman kanak-kanak, tidak masalah. Tentu, tidak masalah, kau buru-buru menjawab. Di dalam hati kau sangat senang. Karena bisa membiarkan putri berada di sisi kalian beberapa hari lagi. Kau sangat menginginkannya. Selanjutnya Xia Wan Qing berpesan beberapa hal lainnya. Banyak diantaranya tentang putri kalian. Hingga akhirnya dia berbicara tentangmu. Kau bisa bangkit. Aku sangat senang. Benar-benar berkata. Dia tersenyum padamu. Tidak berlebihan untuk mengatakan. Tetapi senyum itu seolah-olah membuat ruangan sedikit lebih terang dalam ingatan. Xia Wan Qing sudah lama tidak tersenyum padanya seperti ini. Hatimu terasa perih. Saat kamu melamun, ekspresi wajahmu berubah dengan sangat jelas. Ada kekesalan. Ada penyesalan. Ada kehilangan. Dan ada kesedihan. Xia Wan Qing melihatnya. Hatinya juga ikut sakit. Sakit karena dia merasa kasihan. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa kamu benar-benar sudah memikirkannya. Benar-benar ingin menghadapi hidup lagi. Hanya ini saja. Cukup untuk menjungkir balikan segalanya. Apa rencanamu di masa depan? Bagaimana cara mencari nafkah terlebih dahulu? Kamu akan tahu ketika kamu menjual misteri. Tetapi senyum di wajahnya penuh dengan kepercayaan diri. Xia Wan Qing yang terjebak di jalan tol di sore hari. Menerima pesan yang kamu kirim. Membukanya. Ternyata itu pesan suara berdurasi 60 detik. Jadi, dia dengan curiga mengklik putar. Hanya mendengar suara familiar terdengar. Tidak ada keinginan besar. Tidak ada yang perlu dilakukan. Melihat lampu merah di persimpangan. Satu berkedip. Seperti matahari kecil yang berkedip. Awan gelap masih cukup besar. Bertengger di atas kepala dan tidak bisa ditiup. Aku menggenggamnya di tangan dan meremasnya menjadi permen kapas. Kekhawatiran apa yang tidak bisa dilupakan. Karena ini belokan kanan Louis. Setiap kamar itu indah. Buka mata lelahmu dan berhenti untuk melihat. Sederhana dan indah. Berjalan dalam senyum. Suara angin ada. Lebih baik menghargai dengan baik. Sedetik bingung. Kamu berada di rumah hati di bawah sinar matahari, tidak ingin terbang. Tidak perlu terburu-buru mengatakan sebuah rumah. Setelah mendengarkan, mata Xia Wan Qing berbinar. Nyanyian putriku sangat merdu. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar lagu ini? Sudahlah. Tanya saja saat bertemu lagi nanti. Sepanjang hari Minggu.
11-11 sangat bahagia. Hari ini dia tidak perlu khawatir. Sore hari ibunya akan menjemputnya untuk makan kenyang dan tidur. Tidur nyenyak lalu bermain. Atau bermain dengan ayah. Benar-benar sangat bahagia. Besok harus sekolah. Malam ini harus mandi. Setelah kamu membantu menyiapkan air untuk putrimu, kamu diusir keluar. Ya. Jaket katun kecil ini tanpa sadar sudah besar dan bisa mandi. Bisa sendiri juga. Tapi mengeringkan rambut, 11-11. Meskipun bisa sendiri. Tapi dia tidak mau. Dia diam-diam datang di depanmu saat kamu tidak memperhatikan. Mengibaskan rambutnya dengan kuat. Memercikan air ke wajahmu. Lalu tertawa dengan sangat gembira. Ayah semangat atau tidak? Sangat semangat. Tidak mengantuk sama sekali. Wajahmu penuh kasih sayang. Melihat putri yang lucu dan menggemaskan. Betapa kamu berharap. Keluarga bertiga bisa bersatu kembali. Tapi berusahalah. Setelah membantu 11-11 mengeringkan rambut. Kamu menggendong putrimu ke tempat tidur. Tangan besarmu menggelitik tubuh si kecil. Seketika ruangan dipenuhi tawar yang ayah dan anak. Hampir saja tidak mendengar panggilan video dari Siawan King. Besok hari Senin dan kamu yang akan mengantar 11-11 ke taman kanak-kanak. Siawan King. Kenapa juga menelepon untuk menanyakan jarak dari rumahmu ke taman kanak-kanak 11-11 agak jauh? Kalian mungkin harus berangkat lebih awal. Kalau tidak, bisa terlambat kalau kena macet. Aku akan memasang alarm, tidak apa-apa. Kalian berdua istirahatlah lebih awal. Kamu masih sibuk. Tiba-tiba kamu bertanya. Benar? Masih belum tahu akan syuting sampai jam berapa? Siawan King tersenyum paksa. Memperlihatkan senyum yang dipaksakan. Tapi raut lelah di sudut matanya sangat terlihat. Kau pasti merasa kasihan pada dirimu sendiri. Sibuklah. Sebentar lagi Siksi akan tidur dan ingin mendengarkan cerita pengantar tidur. Aku akan mengirimkannya padamu. Ingatlah untuk mendengarkannya setelah kau selesai bekerja. Saat menutup telepon. Siawan King. Tiba-tiba kembali ke saat giliranmu menceritakan kisah. Kecepatan bicara bisa sedikit lebih lambat. Agak cepat. Tidak masalah. Kau menjawab dengan lembut. Kau tiba-tiba menjadi mudah diajak bicara. Membuat Siawan King tanpa sadar membuka matanya. Pikiran dan tubuh yang lelah. Seolah-olah sedikit mereda. Keesokan harinya, ayah dan anak itu bangun sedikit terlambat. Sekarang sedang mengejar bus. Haha. Ayah, cepat lari. Bus, tunggu sebentar. Meski malu. Tetapi setelah saling menatap, mereka tertawa bersama. Seperti yang dikatakan Siawan King. Tempatmu agak jauh dari taman kanak-kanak Siksi. Untungnya, kau berhasil mengejar mobil dan kereta bawah tanah. Meskipun di sepanjang jalan, ayah dan anak itu melambai pada Siksi untuk mengucapkan selamat tinggal. Kau merenung sejenak. Setelah melihat peta navigasi, kau berbalik dan pergi. Namun, kau tidak pulang. Melainkan ingin melihat-lihat mobil yang cocok. Lalu membelinya. Untuk memudahkan menjemput putri di sekolah dan mengantarnya pulang di kemudian hari. Sore hari, ketika Siksi pulang sekolah dan melihat mobil diparkir di tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu denganmu. Siksi sangat tidak senang. Cemberut dan menggerutu tidak puas. Menghalangi orang lain mencari ayah. Tetapi ketika dia melihatmu benar-benar turun dari mobil, mata si kecil langsung berbinar. Ayah. Dia melompat-lompat mengelilingi mobil. Ayah. Kau membeli mobil? Kau tersenyum tipis. Mengangguk. Lalu membuka pintu mobil. Tak disangka. Siksi menolak sedikit ekspresi di wajah pria kecil itu muncul di bawah kakinya. Silakan katakan putri silakan naik mobil. Anda memegang pintu mobil. Sedikit membungkuk. Putri silakan naik mobil. Nah. Siksi dengan gembira naik mobil.
Duduk di kursi belakang dan dengan gembira menggoyangkan kakinya kembali ke rumah. Sixi memanjat sofa. Menyalakan TV. Anda pergi ke dapur untuk memasak. Ketika Anda keluar dari dapur, Putri sedang berjongkok di depan meja kopi. Mengutak-atik sesuatu. Anda mendekat dan melihat banyak uang kecil. Melihat Anda datang, Sixi bangkit dan menarik Anda ke meja kopi. Kemudian mendorong semua uang itu ke arah ayah. Ini semua uang saku yang saya tabung. Ambillah. Anda bingung. Untuk apa diberikan ke ayah? Kata ibu. Ayah tidak punya pekerjaan tetap. Tidak punya sumber pendapatan. Suruh saya jangan membeli ini dan itu. Hari ini ayah membeli mobil lagi. Jadi seharusnya tidak punya banyak uang lagi. Sixi menebak dengan suara pelan, meskipun dia masih kecil. Tapi dia sangat cerdas. Tahu bahwa Anda membeli mobil untuk memudahkan menjemput dan mengantarnya. Dengan begitu, pria kecil itu merasa lebih sedih. Jadi dia mengeluarkan semua uang saku yang dia tabung. Anda tidak bisa menahan air mata berlinang. Tetapi uang Putri tidak boleh diambil. Ayah punya uang. Dan ayah juga bisa menghasilkan uang. Benarkah? Sixi menunjukkan ekspresi curiga. Anda mengetuk dahi Sixi. Kapan ayah pernah berbohong? Baiklah. Sixi tidak lagi bersikeras. Berpikir jika suatu hari ayah benar-benar kehabisan uang. Baru dikeluarkan, juga tidak terlambat untuk pergi mencuci tangan. Sebentar lagi waktunya makan. Oke, Sixi melangkah kecil-kecil. Berlari ke kamar mandi. Kamu menarik pandangan penuh kasih sayangmu dan pergi ke dapur. Sambil melihat sayuran. Kamu tidak bisa tidak memikirkan cara menghasilkan uang. Meskipun ada banyak hal baik di kepala. Seperti lagu, naskah drama, novel, DLL, hanya jika bisa diubah menjadi uang barulah itu berguna. Setelah dipikir-pikir, apakah menurutmu lagu adalah yang paling sederhana? Jika ingin menulis lagu tentang berhenti dari pekerjaan, kamu bisa menaruh demonya di situs web musik Tauge. Jauh lebih mudah untuk menjual novel dengan harga tetap. Kirimkan ke situs web. Ketika jumlah kata sudah cukup, itu bisa dipajang, dan tunggu pembaca membayar untuk berlangganan. Kamu memutuskan untuk mencoba kedua metode tersebut. Di meja makan, Sixi berceloteh tentang kejadian di taman kanak-kanak siang hari. Anak itu merasa itu menarik. Orang dewasa tidak terganggu. Tapi kamu masih mendengarkan dengan seksama. Kamu sangat menghargai waktu anak perempuanmu di sisimu. Jadi, bahkan jika Sixi menggambarkan dengan tidak beraturan, kamu mendengarkan dengan penuh minat. Setelah makan, kamu pergi ke kamar tidur kedua untuk mulai menghasilkan uang. Pertama, kamu mengunggah 3 lagu ke situs web musik Tauge. Bersama dengan demo dan lirik, masing-masing diberi harga 300.000. 500.000. 600.000. Setelah beristirahat sejenak, kamu membuka situs web novel lagi. Dengan ingatan dan polesan. Kamu membuat novel klasik tentang 30 tahun di timur sungai dan 30 tahun di barat sungai. Setelah menyelesaikan semua ini, kamu hanya menunggu waktu untuk menguji kualitas mereka di dunia ini. Sebelum tidur di malam hari, Xia Wanqing menelepon. Ibu dan anak perempuan itu mengobrol lama sekali. Asistennya harus memintanya untuk mengakhiri panggilan. Apakah sesulit itu? Kamu sedikit mengernyit dan menulis baris kata. Perhatikan istirahat sejenak. Xia Wanqing membalas pesan. Itu adalah stiker emoji. Sama seperti beberapa malam sebelumnya. Kamu masih akan merekam saat menceritakan kisah pengantar tidur kepada putri Anda. Kemudian kirim ke Xia Wanqing. Saat Xia Wanqing mendengarkan, hari sudah larut malam. Melihat kata-kata perhatianmu di kotak obrolan, hatinya terasa hangat. Dalam keadaan linglung, Xia Wanqing mengirim tanda baca.
Pergi dan lihat sekilas. Saat itu sudah pukul 1 pagi. Dia baru menyadarinya setelah dia menarik kembali tanda bacanya. Jika demikian, apakah itu berbunyi 2 kali? Aku benar-benar menyebalkan. Tidak membiarkan orang tidur nyenyak di larut malam. Xia Wanqing menggigit bibirnya erat-erat dengan tangan seputih giok. Mengepal menjadi kepalan. Emosi kesal berkibar di hatinya. Tiba-tiba, dia menerima pesan yang Anda kirim. Wanqing, ada apa? Kamu belum tidur? Atau aku membangunkanmu? Melihat pesan yang dikirim Xia Wanqing. Sudut bibirmu terangkat. Bahkan jika dipisahkan oleh layar ponsel. Ratusan kilometer pun bisa merasakan rasa malu dan penyesalannya. Rasanya naik kereta bawah tanah sangat menyenangkan. Tapi hari-hari bahagia selalu singkat. Saat menjemput putriku sore ini. Ada masalah? Masalahnya tidak besar, dia merindukan ibunya. 11-11 berkata. Saat tidur siang, dia bermimpi tentang ibunya dan tiba-tiba sangat merindukannya. Si kecil duduk di kursi belakang mobil memeluk tas sekolahnya sambil melihat keluar jendela. Kakinya juga tidak bergoyang. Di wajahnya yang masih polos, penuh kerinduan pada putrinya. Dengan rupa seperti itu, kamu sebagai ayahnya sangat ingin menyayanginya. Jadi di persimpangan depan langsung berputar balik. Ayah, kamu salah arah. 11-11 yang sedari tadi memperhatikan pemandangan di luar jendela melihat dengan jelas. Tidak pergi. Salah masuk jalan tol harus terus jalan. Di sini kamu mengeluarkan satu tangan untuk mengambil ponsel. Dan memberikannya kepada putrimu. Minta alamat dari ibumu. Jika ibumu bertanya untuk apa, jangan bilang kita akan memberikan kejutan untuk ibumu. Si kecil langsung mengerti. Ayah ini akan membawanya menemui ibunya. 11-11 memberi. Kamu memberinya isyarat oke. Lalu membuka kotak obrolan ibunya. Ibu, kirimkan lokasi tempat kerjamu, Xia Wanqing seharusnya sedang tidak sibuk. Tapi dia tidak banyak bertanya. Dan langsung mengirimkan alamatnya. 11-11 membuka lokasi yang dikirim ibunya. Lalu menyerahkan ponselnya kepadamu. 11-11 adalah anak kecil yang cerewet. Mulutnya tidak berhenti berbicara. Sangat berbeda dengan suasana hatinya yang buruk saat keluar dari taman kanak-kanak. Si kecil bahkan sudah berlatih lama. Memikirkan setelah bertemu ibunya. Bagaimana cara memberinya kejutan? Apakah langsung melompat keluar? Atau menutupi mata ibunya? Dan memintanya menebak? Tidak baik. Ibu beberapa hari ini tidak bisa dijangkau. Akhirnya 11-11 memutuskan untuk memberikan kejutan. Xia Wanqing meringkuk di sofa di kamar pribadi Hotel Yunding sambil mengutak-atik ponselnya. Dengan linglung dia dengan santai membuka sebuah perangkat lunak. Lalu menutupnya lagi. Beberapa hari yang lalu pada saat ini dia masih di studio. Tapi hari ini dia istirahat. Benar-benar istirahat. Karena perusahaan menjegalnya. Saat ini kamu mengirim pesan. Saat melihat pesan suara, Xia Wanqing tahu bahwa putri kesayangannya telah membuka pesan suara. Suara putrinya, Nuo-Nuo, terdengar di telinganya. Ibu, aku membelikanmu 2 makanan penutup. Cepat turun dan ambil. Lokasinya adalah Xia Wanqing. Meskipun tidak ingin bergerak. Tapi bagaimanapun juga itu adalah pesan dari putrinya. Dia tetap berdiri dan pergi ke tempat yang ditunjukkan putrinya. Xia Wanqing tiba di area C. Tapi dia melihat ke kiri dan kanan. Dan tidak melihat ada pengantar makanan. Mungkinkah dia salah jalan? 11-11 mengirim pesan lagi. Ibu, sudah sampai belum? Kamu jalan sedikit lagi ke dalam. Seharusnya sudah bisa terlihat.
Baiklah. Xia Wanqing hanya ingin segera menemukannya. Dan sama sekali tidak berpikir lebih dalam. Kata-kata putrinya membuatnya celingukan. Mencari sosok pengantar makanan. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang memeluk pahanya. Kemudian dia mendengar. Aduh. Sudah kubilang. Aku hanya bisa memeluk kaki panjang ibu. Hei. Qian Fan. Kenapa kalian datang? Xia Wanqing senang dan terkejut. Sementara 11-11 mendongakkan kepala kecilnya. Menatapnya dengan bangga dan berkata, Ibu, kenapa kamu tidak bertanya? Di mana kedua makanan penutup itu? Di mana makanan penutupnya? Xia Wanqing sangat kooperatif. Tidak hanya bertanya, tetapi juga melihat ke kiri dan kanan untuk mencarinya. Di sini, 11-11 melompat mundur dan membuat tanda cinta untuk ibunya. Tentu saja, itu makanan penutup ibumu. Saat dia berkata, si kecil juga melompat ke ayahnya. Mengambil tanganmu dan membuat tanda hati bersama. Ayah adalah makanan penutup lainnya. Xia Wanqing tertawa terbahak-bahak karena putrinya. Suasana hatinya yang buruk karena perusahaan yang mengikat kontrak telah sembuh. Banyak ibu yang suka tidak melihat Siksi. Dan melihat Xia Wanqing lagi. Mengangguk dengan penuh semangat. Suka membicarakannya di dalam mobil. Kau membuka pintu mobil di samping Xia Wanqing. Tetapi jika seorang bintang dikenali dan difoto, Xia Wanqing, yang akan menjadi viral, duduk di barisan belakang dan mengamati mobil itu. Si mengangguk dan menjelaskan. Ya. Nyaman menjemput Siksi dari sekolah setelah mendengar ini. Xia Wanqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Hanya untuk menjemput putrinya dari sekolah. Membeli mobil. Sangat dimanja. Lihat betapa baiknya ayahmu padamu. Untuk menjemputmu dari sekolah. Dia bahkan secara khusus membeli sebuah mobil, kata Xia Wanqing sambil tersenyum sambil menarik tangan kecil putrinya. Tetapi setelah dipikir-pikir. Haha. Tunggu sebentar, tanyakan pada ibumu. Hu Siksi mengerutkan hidungnya. Lalu bersandar di kursi dan menyilangkan tangannya. Tidak senang? Segera, Xia Wanqing kembali. Setelah memasukkan barang-barang ke bagasi, dia kembali ke mobil. Dan langsung melihat putrinya yang cemberut. Ada apa? Apa yang ayah lakukan pada sayang kita? Ibumu bertanya sambil tersenyum. Berputar-putar pada ibunya. Mencubit pipi putrinya, Hu Siksi menghela napas ke ibunya. Kemudian menceritakan percakapannya dengan ayahnya tadi kepada ibunya. Dengan mulut kecilnya yang cemberut. Ayah, hati ayah penuh dengan ibu. Saat ibu ada, peringkat orang harus mundur, Xia Wanqing langsung mengerti. Begitulah. Ibu mendengarkan sambil tertawa kecil. Apa yang kamu pikirkan? Siksi tentu saja tidak benar-benar marah. Setelah mendengar ibunya bertanya seperti ini, dia langsung memasang wajah tersenyum. Tidak, tidak. Ibu mendengarkanmu. Apa yang ingin kamu makan? Aku dan ayah mendengarkanmu. Benar kan? Ayah benar. Mendengarkan kalian berdua, jawabmu dengan suara teredam. Akhirnya, atas saran Xia Wanqing, kalian memutuskan untuk pulang dan makan di jalan. Siksi berubah menjadi kota obrolan lagi. Xia Wanqing terus tertawa karena tingkah putrinya. Di tengah jalan, kamu memarkir mobil di area istirahat. Kalian berdua pergi ke toilet? Saat kembali, Siksi kembali ke kursi belakang. Xia Wanqing malah membuka pintu penumpang depan. Wanqing? Kamu menatap Xia Wanqing dengan bingung. Kenapa aku tidak boleh duduk di kursi penumpang depanmu?
Dia duduk dengan kasar. Setelah masuk ke mobil, dia memutar matanya dan bertanya. Keinginanmu untuk bertahan hidup penuh? Ya. Tentu saja, kursi penumpang depan mobil ini disediakan untukmu. Selesai. Kamu menambahkan kalimat tambahan. Bahkan 11-11 tidak saya biarkan duduk di kursi penumpang depan. Meskipun Xia Wanqing tahu bahwa putrinya tidak duduk di kursi penumpang depan karena alasan keamanan. Tetapi dia tidak mengungkap pikiran kecilmu. Malah merasa sangat senang di dalam hatinya. Ketika sampai di rumah, sudah pukul 10.30 malam. 11-11 berlari kecil di depan untuk membuka pintu. Xia Wanqing mengikuti dari belakang. Sementara kamu berada di paling belakang membawa barang-barang. Setelah masuk, kamu dengan sadar berjalan menuju dapur. Xia Wanqing meringkuk di sofa sambil memeluk bantal. Tiba-tiba rasa lelah menyerbu. Kepala sangat lelah. Hati lelah, semuanya terasa tidak nyaman. 11-11 melihat ibunya dalam keadaan seperti ini dan sangat khawatir. Diam-diam berlari ke dapur untuk meminta bantuan. Ayah. Cepat pergi lihat. Ibu sepertinya tidak enak badan. Hatinya juga tidak baik. Kamu bahkan tidak sempat melepas celemek. Dan langsung berlari keluar. Sesampainya di ruang tamu, kamu langsung melihat Xia Wanqing yang sedang diam-diam menyeka air mata, dan duduk di sampingnya. Kamu meraih tisu dari meja kopi. Xia Wanqing mengambil selembar. Menyeka matanya, lalu memaksakan senyum. Ada apa? Aku tidak apa-apa. Apakah makanannya sudah matang? Aku sedikit lapar. Dia mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Tetapi semakin seperti ini, semakin menunjukkan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. 11-11 sangat menyayangi ibunya. Bukankah kamu juga seorang putri? Yang paling keras kepala. Si kecil menarik tangan ibunya dan bertanya dengan hangat, Ibu, jika ada sesuatu, kamu harus memberitahu kami. Jika tidak, ayah akan khawatir. Dia juga Wanqing. Putrinya mengatakan Xia Wanqing. Dia melirik pria ini dan merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Namun selama bertahun-tahun, karakternya telah ditempa menjadi kuat dalam urusan pekerjaan. Xia Wanqing tidak suka berbicara dengan keluarganya. Apalagi membawa pulang emosi negatif. Tapi dalam perawatan Sixi dan dirimu, Xia Wanqing tidak bisa menahannya. Air mata berputar di mata indahnya. Bibir ceri kecilnya mengerucut erat. Dia bahkan akan cemberut dengan sedih saat berbicara. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Di industri hiburan saat ini di mana kepolosan adalah dosa. Bahkan jika tidak mustahil untuk bergerak. Itu juga sangat sulit. Ternyata perusahaan sementara mengirim Xia Wanqing untuk syuting iklan adalah jebakan. Dia mendapat pemberitahuan pada hari kedua dia pergi ke sementara. Karena orang yang bepergian tidak lagi ada. Sumber daya perusahaan Modu sangat dibutuhkan untuk dialokasikan. Diubah menjadi perusahaan lain. Alasan kedua adalah, single yang dirilis Xia Wanqing belum lama ini berkinerja buruk. Jadi itu akan menyebabkan perencanaan ulang alokasi sumber daya. Xia Wanqing tanpa daya memeluk bantal. Berbaring di sofa, menyedihkan. Saat ini, dia bukan bintang wanita yang mempesona. Tapi orang yang tidak berdaya dan menyedihkan yang ditargetkan di mana-mana. Gadis itu merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Tapi segera maju dan mengeluarkan tisu. Membantunya menyeka sudut matanya. Lalu kamu tiba-tiba mengumpat. Apakah seluruh tingkat tinggi perusahaan memiliki mata? Sixi juga ikut mendukung. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan ayah dan ibunya. Tapi aku bisa mendengarnya. Ibu dan ibunya marah. Itu tidak akan berhasil. Benci-benci mati. Melihat ayah dan putrinya terus-menerus menyeka untuk dirinya sendiri. Xia Wanqing merasa jauh lebih baik. Terutama penampilanmu. Itu membuatnya lebih terharu. Warna kulit Xia Wanqing jauh lebih baik saat makan. Dia menggigit sumpitnya dan berkata, seorang teman saya akan merilis album tahun depan.
Saya sudah menghubungi Anda. Jika ada lagu yang cocok, Anda dapat mengirimkannya kepadanya. Kamu merasa hangat di hatimu setelah mendengarnya. Mengangguk? Benar saja, wanita ini memiliki mulut pisau tetapi hati yang lembut. Selalu memikirkan dirinya sendiri. Lalu kamu menambahkan sepotong daging. Jangan, ketua. Pang-Pang tidak melihatmu gemuk. Hanya melihatmu kekurangan gizi. Melihat kegemukanmu. Kinwan mengerutkan bibirnya. Sambil cemberut dia memutar matanya ke arahmu. Tapi kenapa hatinya terasa manis? Setelah makan, Xia Wanqing bangkit untuk membereskan peralatan makan. Kau langsung menolak. Kau bawa Sixi untuk mencuci muka dan tidur lebih awal. Aku harus pergi ke kamar tidur tamu. Menulis sesuatu memang sudah larut malam. Sixi tertidur tidak lama kemudian. Bahkan tidak sempat mendengarkan cerita sebelum tidur. Tetapi Xia Wanqing terus berguling-guling dan tidak bisa tidur. Bukan karena tidak terbiasa tidur di tempat tidurmu. Tetapi karena kepalanya terus memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Wanita ya? Saat malam tiba, mereka mudah merasa depresi. Jadi dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur. Berniat untuk melihat apakah pintu kamar tidurmu tertutup rapat. Melalui celah, Xia Wanqing melihatmu duduk di depan meja komputer dan mengetik lalu kau menoleh. Melihatnya dengan senyum di wajahmu. Tidak bisa tidur. Xia Wanqing datang ke sisimu. Dengan lembut bersandar. Aku berbaring dalam posisi ini. Dia bisa langsung melihat wajahmu. Kau menarik selimut dan menyampirkannya di bahu Xia Wanqing yang anggun. Meskipun putri kita sudah berusia 5 tahun. Tetapi kesan gadis pada Xia Wanqing tidak berkurang. Malah ada sentuhan rasa yang kaya. Setelah tahu apa yang kau tulis, kau akan tahu. Kau tidak mengatakan tentang menulis novel. Setidaknya tidak akan menceritakannya sebelum mendapatkan hasil, dan menutup dokumen yang sudah selesai dengan lancar. Kau sudah larut. Kau mencubit pipinya dan tidak banyak bertanya. Dia tahu itu adalah kebiasaan kecilmu. Sebelum hal yang kau tulis selesai. Kau takut orang lain melihatnya lalu menutupnya dan tidak menulis lagi. HMPH. Tidak menulis lagi. Bujuk kau untuk tidur dulu ya. Kau berkata dengan lembut. Dan Xia Wanqing yang mendengar kata-kata ini gemetar. Dia sudah lupa berapa lama dia tidak mendengar kalimat ini. Tumbangkan, kau ingin membujukku untuk tidur bagaimana? Kau ingin aku bagaimana? HMPH. Aku bertanya padamu apakah kau mencintai Xia Wanqing dengan kesal memutar matanya. Zuer berkata. Kenapa tidak menyanyikan sebuah lagu untukku? Jika bagus, aku akan mudah tertidur. Baik. Kau mengangguk setuju memutar kursi menghadap Xia Wanqing. Mengulurkan tangan mengambil gitar yang diletakkan di samping dan memeluknya. Akan kuberikan lagu ini untukmu. Kau berbisik lembut. Mengapa tidak boleh? Kau ciptakan kau tersenyum tipis. Aku membawanya ke dunia ini dan akan menyanyikannya. Mendengar sudah setuju. Jika di adegan ada piano, aku akan bernyanyi untukmu. Bahkan jika hujan deras turun. Musim panas akan segera berlalu. Kumohon jangan terlalu banyak membeli es krim. Memintamu mengenakan rok pendek. Jangan terlalu nakal lagi. Jika terkadang sangat bahagia, aku bersedia meminjamkan Romeo padamu. Kau sebenarnya mengerti. Ketulusanku menyanyikan lagu ini untukmu tidak memiliki gaya. Ini hanya mewakili apa yang ingin aku katakan padamu dengan riang. Kau mencairkan sungai beku. Kau menjadi ngengat yang tidak terbang. Tidak ada hal yang tidak berharga. Menyanyikan lagu ini untukmu tidak memiliki gaya. Ini hanya mewakili aku berharap mencintaimu. Untukmu berbolak-balik.
Meninggalkan dunia? Mengapa tidak seperti hujan di musim gugur? Ada warna halusinasi. Suaramu sangat lembut. Saat bernyanyi kau menyuntikkan emosi yang kaya. Sehingga Xiaowan King merasa terobati setelah mendengarnya. Qian Fan sebelum selesai bernyanyi. Kau menyela Xiaowan King yang penuh keraguan dan kejutan. You Shuang Ruozuo menyanyikan beberapa lagu. Tanpa terkecuali semua lagu ini sangat bagus untuk didengarkan. Di mata indah Xiaowan King itu. Juga dari awal yang penuh kejutan. Kemudian perlahan berubah menjadi keterkejutan. Kemudian menjadi terkejut. Xiaowan King tidak bisa berbaring lagi. Duduk menghadapmu. Mata indahnya juga penuh kejutan. Qian Fan. Semua lagu ini kamu yang menulis. Harus diakui. Pengakuan dari seorang wanita cantik sangat memuaskan kesombongan seorang pria. Jadi kau mengangguk tak bisa dipungkiri. Qian Fan. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu hebat? Xiaowan King berkata dengan gembira. Kemudian merasa kata-kata ini sangat ambigu. Segera mengubah perkataannya. Menulis lagu dengan hebat. Ya. Mungkin tiba-tiba tercerahkan. Kau menatap bulan yang cerah di luar jendela. Berbisik pelan. Seolah-olah bermimpi selama ribuan musim gugur. Baru hari ini aku tahu bahwa aku adalah aku, perasaan yang terlalu hebat. Xiaowan King terus-menerus memujimu. Kau akhirnya mengerti celotehan mulut kecil putrimu. Itu turunan. Ibunya, bagaimanapun, mendengarkan pujian dari bintang besar Xiaowan King. Kau merasa sangat puas hingga meluap. Xiaowan King dengan tulus merasa bahagia untukmu. Kedua tangan kecilnya bertepuk tangan dengan ringan. Ekspresinya bahkan lebih bahagia daripada saat dia sendiri meraih hasil bagus. Bahkan lebih bahagia. Baiklah. Kau sudah menyanyi dan ini sudah larut malam. Saatnya tidur. Xiaowan King mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi menemani putriku. Pergilah. Untuk sesaat. Kau sangat ingin menahannya. Tapi takut terlalu tiba-tiba. Hanya bisa menelan kata-kata yang hendak kau ucapkan. Selangkah demi selangkah saja. Di kamar tidur utama, Xiaowan King kembali ke tempat tidur. Berbaring dengan mata terbelalak. Tapi dia tidak bisa tidur meskipun matanya tertutup. Lagu-lagumu selalu terlintas di benaknya. Melihat putrinya tidur nyenyak. Tian Xiaowan King tiba-tiba memiliki ide. Mengeluarkan ponselnya dan mengirimimu pesan. Qian Fan sudah tidur belum? Kalau begitu bisakah kau datang dan menidurkanku? Bujukan untukmu tidur. Kenapa? Tidak boleh? Bisa membujuk putri tidur, kenapa tidak bisa membujukku tidur? Xiaowan King cemberut dan bertanya. Namun kau menghilang tanpa menjawab. Tepat ketika warna dendam muncul di mata indah Xiaowan King. Pintu kamar terbuka dengan pelan. Kau membawa ponsel dan bersandar padanya. Cahaya redup di layar. Dengan hati-hati kau datang ke sisi ranjang. Wan King. Naiklah. Xiaowan King berkata dengan lembut. Lalu menggeser pinggulnya. Bergerak ke dalam. Memberimu sedikit ruang. Meskipun ranjangnya adalah ranjang ganda. Namun Sixi sendiri menempati sepertiga tempat. Naiklah. Tempat untuk dua orang dewasa tidak terlalu banyak. Hingga ketika kau naik, kau harus memegangi pinggang Xiaowan King yang samar-samar membuat Xiaowan King merasa beruntung karena membelakangi. Ditambah lagi ruangan gelap. Jika tidak, dia akan ketahuan karena kecanggungannya dan wajahnya yang memerah. Sebenarnya tidak mengherankan jika Xiaowan King memiliki reaksi seperti itu. Diperkirakan secara konservatif, mereka berdua sudah 3 tahun tidak melakukan itu. Xiaowan King tidak berani berpikir lebih jauh. Dia segera menutup matanya. Namun pinggul yang erat menunjukkan segalanya. Wan King, bagaimana membujukmu? Bagaimana kau membujuk? Sixi sudah tahu. Kau menjawab. Lalu tanganmu menepuk tubuh Xiaowan King.
Dalam sekejap, pinggul yang tegang menjadi lebih tegang. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Namun ketika Xia Wanqing mendengar suara lembutmu yang membujuk tidur, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Ternyata seperti inilah dia biasanya membujuk putrinya untuk tidur. Perlahan, pinggul Xia Wanqing yang tegang mulai mengendur. Tidak lama kemudian, dia menjadi mengantuk. Kelopak matanya terkulai berat. Semalaman tanpa kata, Xia Wanqing dalam tidurnya merasa ada sepasang mata yang menatapnya. Tiba-tiba dia terbangun, lalu melihat mata putrinya yang berbinar. Selamat pagi, Ibu. Kenapa Sixi menatap ibu seperti itu? Sixi tidak menjawab. Hanya tersenyum nakal tanpa menunggu dia bertanya lebih lanjut. Suara ayah terdengar dari luar rumah. Ibu bangun? Saatnya makan. Ibu sudah bangun? Sixi berteriak nakal ke arah pintu. Kalau begitu, Wanqing, bangun dan makanlah. Oke. Xia Wanqing duduk. Menguap. Menggosok dahinya. Sepertinya belum cukup istirahat. Keluar dari kamar tidur. Mengikuti aroma. Melihat sarapan di meja makan. Mie panas. Dan telur goreng berbentuk hati. Sarapan penuh cinta seperti ini langsung menyentuh kelembutan hati Xia Wanqing. Cepat makan, sarapan sudah siap. Perasaan bangun tidur dan langsung bisa makan sarapan hangat ini membuat Xia Wanqing merasa enggan untuk beranjak. Sebelum makan, Sixi dengan patuh membagi 2 telur goreng. Lalu memasukkannya ke dalam mangkuk Xia Wanqing. Ibu harus menambah nutrisi. Kata Sixi benar. Makanlah yang bergizi. Ayah menimpali. Dan juga membawakan secangkir susu hangat. Sarapannya biasa saja. Namun dengan tambahan kasih sayang. Kesederhanaan bercampur dengan kehangatan dan keindahan. Setelah makan, Sixi, mau pergi ke taman kanak-kanak? Xia Wanqing sebenarnya juga ingin ikut mengantarmu. Namun ditolak serentak oleh ayah dan anak itu. Wanqing, kamu istirahat saja di rumah. Hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Ibu, ayah benar. Begitulah. Xia Wanqing dikunci di rumah oleh ayah dan anak itu. Xia Wanqing yang jarang memiliki waktu luang kembali ke kamar tidur dan berbaring sebentar. Namun beberapa menit kemudian dia bangun lagi. Tidak mau berbaring. Tidak seru. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Xia Wanqing memutuskan untuk bersih-bersih. Benar-benar seorang pekerja keras alami. Setelah lebih dari 1 jam, kamu kembali. Begitu masuk pintu, kamu melihat rumah yang benar-benar baru. Kamu kembali. Mengikuti arah suara. Xia Wanqing sedang duduk bersila di sofa menonton TV. Sambil memeluk sepiring biji melon. Tetapi kulit biji melon yang sudah dikupas. Malah dia genggam di telapak tangannya. Tidak ada satupun yang dimakan. Ada apa? Kenapa kamu ke sini? Kamu berjalan mendekat dan duduk di samping Xia Wanqing. Ingin memberitahumu kabar baik. Melihat Xia Wanqing dengan tangan di belakang punggung. Dengan senyum misterius di wajahnya. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu Xia Wanqing juga berekspresi seperti ini. Lalu menarik tanganmu dan meletakkannya di perutnya, mengatakan bahwa dia hamil. Tapi kali ini, kabar baik apa? Tanyamu sambil tersenyum. Aku punya teman penyanyi. Yaitu Suiran, dia bersedia membeli salah satu lagumu yang dulu seharga 50.000. Saat ini, baru kamu mengerti. Bahwa gadis di depanmu ini ternyata selama ini diam-diam membantumu. Sangat membenci diri sendiri karena tidak menyadarinya. Seharusnya menyadarinya lebih awal. Ketulusan hati Wanqing. Coba kamu pikirkan. Dulu saat aku tidak tahu malu. Rasanya ingin menampar diriku sendiri beberapa kali. Ada apa, Wanqing? Xia Wanqing dengan bodohnya bertanya dengan mata curiga. Wanqing,
Terima kasih, desahmu. Kamu selama ini diam-diam membantuku. Dulu aku tidak menyadarinya. Aku benar-benar ingin menampar mulutku sendiri. Tapi setelah mendengar itu, Wan King sedikit menunjukkan ekspresi lucu. Sudahlah. Tidak apa-apa. Hei. Aku angkat telepon dulu. Karena mereka berdua duduk berdekatan. Bahkan jika Xia Wan King tidak mengaktifkan pengeras suara, kamu masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang di seberang sana. Xia Laoshi. Sumber daya perusahaan saat ini sedang tegang. Masalah album Anda. Perusahaan berharap Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Anda dapat meminta lagu dari orang lain. Minta orang lain menulis lagu. Tentu saja. Anda juga bisa membeli lagu. Namun, perusahaan tidak bertanggung jawab atas hal-hal ini. Selamat tinggal. Du tidak mengerti Xia Wan King berbicara. Ya. Nyaman untuk menutup telepon. Bahkan kesopanan dasar pun tidak ada. Sebaliknya, Xia Wan King. Meskipun apa yang dikatakan dalam panggilan telepon ini sesuai dengan harapannya. Tetapi setelah benar-benar mendengar keputusan perusahaan, dia masih merasa sulit untuk mengeluh. Dahulu kala juga memberikan hadiah besar untuk pengembangan perusahaan. Sekarang perkembangan perusahaan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka ingin mempromosikan pendatang baru. Mereka benar-benar ingin menjebak orang tua sepertinya. Alasan perusahaan melakukan ini sederhana. Di satu sisi, kontrak Xia Wan King akan segera berakhir. Jika diperpanjang, pengeluaran dengan posisinya saat ini tidak diragukan lagi relatif tinggi. Di sisi lain, karena Xia Wan King telah berkontribusi pada perusahaan, mereka bahkan lebih ingin memerasnya untuk pergi. Tidak ada bos yang mau mengakui bahwa perusahaan berkembang hingga skala hari ini. Anda mengandalkan Xia Wan King seorang diri, Xia Wan King tidak bodoh. Dia mengerti seluk-beluk dan alasannya. Tetapi justru karena dia berpikir jernih, dia akan mengalahkan Nan Kuo dan membalikan biji melon ini untuk Anda makan. Anda makanlah. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Xia Wan King meletakkan biji melon yang dipegangnya di tangan Anda. Kemudian berdiri. Terhuyung-huyung menuju kamar tidur. Melihat biji melon yang masih hangat di tangannya, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kasihan pada Xia Wan King. Anda datang ke pintu kamar tidur dan melihat Gui Hua yang menutupi dirinya dengan selimut dan terisak pelan. Wan King, perlahan membuka selimut. Anda melihat Xia Wan King menangis dengan mulut cemberut. Aku pikir aku akan membalikan diriku dulu. Kamu jangan pedulikan aku. Bagaimana aku bisa menghadapi kamu di masa depan jika kamu melihatku seperti ini? Aku akan baik-baik saja setelah menangis. Aku dulu akan baik-baik saja setelah menangis. Aku benci mengapa air mata tidak bisa berhenti. Terisak-isak tertahan di dada. Bicaranya terputus-putus. Dia menutupi wajahnya. Tidak ingin kau melihat sisi rapuh dan malangnya. Namun air mata mengalir deras dari sudut matanya. Sama sekali tidak bisa berhenti saat kelembutan itu menyentuh. Saat suara itu terdengar, dia tidak bisa lagi menahannya. Dia menerjang ke pelukanmu. Kekecewaan yang terpendam di hati dan tak bisa diungkapkan. Akhirnya memiliki tempat untuk meluapkan. Mengalir bersama air mata. Saat ini, kau baru mengerti betapa banyak intimidasi dan target yang dialami Xia Wan King di perusahaan. Mengingat apa yang telah dilakukan perusahaan, hatimu dipenuhi amarah yang membara. Wan King, jangan menangis. Bukankah hanya lagu? Aku akan menulisnya untukmu. Jika 1 tidak cukup, maka 10. Jika 10 tidak cukup, maka 100. Kau membelai bahu Xia Wan King dengan lembut. Ucapmu dengan suara berat. Xia Wan King meluapkan semua kekecewaannya. Emosinya menjadi jauh lebih stabil saat mendengar kata-katamu yang mendominasi dan berani. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Bohong kamu. Seolah lagu orisinal adalah lobak yang tumbuh satu demi satu.
Terima kasih ya. Perasaanku jauh lebih baik. Sambil berbicara, Xia Wanqing menyeka air mata dengan tangannya. Air mata. Bahkan memaksakan sebuah senyuman. Kau lalu mencubit pipinya yang lembut dan halus. Bertanya balik. Kenapa tidak percaya? Aku percaya kamu. Bukankah kamu bilang sudah selesai menangis? Aku percaya padamu. Kenapa air matamu masih menetes? Kemudian dia berpikir dalam-dalam. Hanya saja aku tidak ingin merilis album sekarang. Mari kita endapkan lagi. Mengendapkan apa lagi? Menurutku kau sudah sangat hebat. Posisi itu harus dinaikkan lagi. Bukankah hanya lagu? Ayo. Aku menulis surat padamu, dan kamu mengangkat Putri Xia Wanqing dalam pelukanmu. Saat aku tiba, wajah kecil Xia Wanqing memerah. Tinju kecilnya mengepal erat, dan dia merasa sedikit malu. Meskipun mereka berdua sudah memiliki anak, dan bahkan sudah berumur beberapa tahun. Tetapi sudah lama sekali mereka tidak sedekat ini. Kau dengan lembut meletakkan Xia Wanqing di tempat tidur. Buka komputer dan buat dokumen Word baru. Wanqing, aku ingat komisi perusahaan untuk merilis single itu tinggi. Tetapi komisi perusahaan untuk merilis album akan sangat rendah. Benar kan? Benar. Begitulah adanya. Xia Wanqing mengangguk. Single promosi lebih menguntungkan. Kalau album, siklus produksi dan pengembalian akan sangat panjang. Jadi perusahaan tidak ingin berinvestasi terlalu banyak pada album. Membutuhkan dana dari individu dan perusahaan. Maka komisi perusahaan akan lebih sedikit seperti itu, ya. Kalau begitu, mari kita rilis album, dan biarkan perusahaanmu mengambil 1 yuan. Aku merasa kasihan padamu. Setelah memutuskan, jari telunjuk mulai mengetuk keyboard, satu demi satu lagu. Muncul begitu saja. Setelah pertimbangan yang mendalam. Kau mengetik 6 lagu di komputer. Mata indah Xia Wanqing bergerak-gerak. Dia merasa tidak percaya. Kian, bagaimana kau melakukannya? Semuanya asli buatanmu. Bukannya dia tidak mau percaya. Itu karena dia tahu betapa sulitnya membuat lagu orisinal. Membutuhkan waktu dan energi untuk menggarap sebuah lagu orisinal. Tetapi sekarang kau benar-benar mengeluarkan begitu banyak sekaligus. 6. Pertama-tama, jangan pikirkan kualitasnya. Hanya kemunculannya yang lancar. Sudah cukup membuat Xia Wanqing sangat terkejut. Kau sedikit memutar video. Tonton videonya. Saat Xia Wanqing hendak menggerakkan mouse, WeChat berdering, itu adalah pesan dari asisten Meng Xiaosui. Setiap kata mengungkapkan ketidakadilan untuknya. Jelas, dia juga tahu apa yang telah dilakukan perusahaan. Setelah mengomel, Meng Xiaosui mengirimkan 3 tangkapan layar. Ketiga lagu ini aku lihat di situs musik Tau Ge. Aku merasa cukup bagus. Mungkin berguna untuk albummu, King Jie. Xia Wanqing merasa sedikit tersentuh. Tetapi sebelum dia bisa membalas pesan, orang itu tertegun. Seolah-olah melihat sesuatu yang luar biasa. Laugu, kau menoleh ketika mendengar suara itu. Wanqing pertama-tama membalik nama pertama Laugu. Ada apa? 3 lagu di Tau Ge Music Network ini juga potongan-potongan lagu yang diambil dari Xiaosui. Lihat 3 lagu ini. Benar. Aku yang mengunggahnya. Saat itu aku ingin menghasilkan sedikit uang. Kau mengakuinya dengan jujur. Lagi pula, tidak ada yang perlu disembunyikan. Malah Xia Wanqing mengingatkan 3 dari 6 lagu ini. Lagu-lagu ini kebetulan membentuk album 9 lagu untuk kugunakan. Tentu saja. Selama bisa membantumu, 9 lagu lagi pun tidak masalah. Kau berkata sambil terkekeh. Seolah menulis lagu semudah minum air. Xia Wanqing sudah tidak tahan lagi. Dia segera berlari ke depan komputer dan duduk. Dia ingin melihat kualitas lagu yang kau tulis. Lagu pertama yang dilihatnya berjudul Tian Hei Hei. Setelah melihat liriknya sekali, dia langsung terkejut. Karena lirik lagu yang bagus juga sangat penting.
Dan lirik lagu berjudul Tian Hei Hei ini tidak diragukan lagi ditulis dengan sangat baik. Ditambah lagi kau juga menulis not musiknya di atasnya. Dia melihatnya tanpa henti. Dan mulai menyanyikannya. Masa kecilku berisik dan membuatku kesal. Nenekku selalu menyanyikan lagu untuk menenangkanku. Di siang hari musim panas, lagu itu menghiburku. Seolah-olah Zhang Tuon di belakang tidak pernah pergi. Ketika aku punya kehidupan sendiri saat kecil. Dengan antusiasme dan dorongan yang baru. Ketika aku tidak bisa mengendalikannya. Aku lupa masih ada tuh seperti itu. Tanpa aku tuh aku jatuh cinta pada seseorang yang membuatku berjuang sekuat tenaga. Aku pikir, inilah dunia yang aku cari. Namun, menerjang tanpa arah. Disalahpahami dan ditipu. Apakah aku mengakui bahwa di balik dunia selalu ada kekurangan? Aku berjalan di jalan bercabang yang harus kuhadapi setiap hari. Aku merindukan masa lalu. Kebahagiaan kecil yang sederhana dan indah. Cinta selalu membuat orang menangis. Membuat orang merasa tidak puas. Langit sangat besar. Namun tidak bisa melihat dengan jelas kesepian. Sebuah lagu selesai dinyanyikan. Di matanya, kamu berubah menjadi sosok jenius. Qian Fan, terima kasih. Dia langsung memelukmu. Kata-kata yang ingin diucapkan di dalam hati. Ada ratusan atau ribuan kalimat, tetapi ketika sampai di mulut, tidak ada cara untuk mengucapkannya. Baiklah. Tapi apalagi yang bisa kukatakan? Terima kasih. Ini semua yang harus kulakukan. Kamu dengan lembut menepuk punggungnya. Dengan hiburanmu. Masalah album juga terselesaikan. Suasana hati Xia Wanqing jauh lebih baik. Lalu dia berkata, Qian Fan. Coba kamu pikirkan. Untuk 6 lagu ini, apakah aku memberimu uang? Atau menunggu album dirilis lalu memberimu bagian? Mendengar kata-kata ini, kamu memutar mata dengan kesal. Kita sudah seperti suami istri lama. Terlalu menyakitkan jika membicarakan uang. Wajah kecil Xia Wanqing memerah. Bukankah ini tidak pantas? Memang tidak pantas. Aku harus mendapatkan sedikit keuntungan. Bagaimana kalau kamu menciumku sekali untuk setiap lagu? Cium sekali.